Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut pagi nan syahdu, hiduplah seorang pemuda gagah perkasa bernama Jaka Tarub. Posturnya tegap, langkahnya lincah, sorot matanya tajam, namun menyimpan keteduhan. Ia dikenal bukan hanya akan kemampuannya berburu yang tiada tanding, namun juga kegemarannya menjelajahi hutan belantara yang menyimpan 1000 misteri. Setiap jengkal tanah, setiap aliran sungai, dan setiap rimbunan pohon seolah memanggilnya untuk diselami. Namun, takdir rupanya punya rencana lain untuknya. Rencana yang jauh lebih besar dan akan mengubah hidup Jaka Tarub selamanya, dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu senja yang beranjak temaram, ketika bayangan pohon mulai memanjang dan suara satwa malam mulai terdengar, Jaka Tarub memantau pergerakan buruan, bersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak pernah terbayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Bukan suara desau angin atau gemerisik daun, melainkan melodi tawa yang begitu merdu, seolah berasal dari alam yang berbeda. 7 bidadari cantik turun dari kayangan, meluncur anggun bak kapas yang diterbangkan angin, mendarat perlahan di telaga yang bening seperti cermin. Air telaga itu memantulkan cahaya senja dan keanggunan mereka, menciptakan pemandangan yang magis. Mereka melepas selendang mereka, benda berharga yang konon menjadi sumber kekuatan mereka untuk terbang. Dan dengan riang mulai menceburkan diri, tawa mereka yang jernih memecah keheningan hutan yang selama ini sakral. Hati Jaka Tarub bergetar hebat. Ia tak pernah melihat kecantikan seistimewa itu. Kulit mereka seputih susu, rambut mereka tergerai indah, dan gerak-gerik mereka begitu luwes, jauh melampaui wanita-wanita di desanya. Didorong oleh rasa penasaran yang membara, dan mungkin sedikit kegelapan hati yang terselip, sebuah bisikan jahat mendorongnya untuk bertindak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil salah satu selendang itu, menyembunyikannya dengan rapat di balik jubahnya. Ketika para bidadari selesai mandi dan hendak kembali ke kayangan, suasana riang itu seketika berubah. Salah satu dari mereka tak dapat menemukan selendangnya, yang paling jelita di antara ketujuhnya, dengan mata seindah bintang dan senyum semanis madu. Ia adalah Nawang Wulan. Kepanikan melanda wajahnya yang sangat ayu. Namun tanpa selendang, ia tak bisa terbang. Terperangkap di dunia manusia yang asing baginya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan Nawang Wulan, sang Jaka Tarub muncul dari persembunyiannya. Dengan raut wajah yang penuh kepura-puraan dan nada suara yang penuh simpati, ia menawarkan Nawang Wulan tempat tinggal dan perlindungan di gubuk sederhananya. Dengan berat hati dan tanpa pilihan lain yang tersisa, Nawang Wulan menerima tawaran itu. Ia tak punya tempat tujuan, tak punya bekal, dan tak punya cara untuk kembali. Seiring waktu berlalu, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Perlahan namun pasti, sebuah ikatan yang kuat terbentuk, meskipun di atas fondasi sebuah rahasia besar. Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun menikah, hidup dalam kebahagiaan yang semu, dan dikaruniai seorang putri cantik jelita bernama Nawangsih, penjelmaan sempurna dari kecantikan ibunya dan keteguhan ayahnya. Nawang Wulan adalah istri yang sempurna, mengurus rumah tangga dengan cekatan dan penuh kasih sayang. Nawang Wulan memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, anugerah dari kayangan. Ia mampu menanak nasi hanya dengan sebutir padi, dan periuknya selalu penuh, tak pernah habis. Sebuah keajaiban yang menjaga dapur mereka tetap mengepul dan perut mereka terisi. Namun ada satu pantangan keras yang ia berikan pada Jaka Tarub.
Ia tak boleh mengintip ke dalam periuk nasinya saat ia memasak. Sebuah peringatan yang penuh makna, mengandung konsekuensi yang tak bisa dibayangkan. Rasa penasaran Jaka Tarub yang tak terbendung, yang telah mendorongnya untuk mencuri selendang Nawang Wulan, akhirnya menguasainya lagi. Godaan untuk mengetahui rahasia di balik periuk nasi itu terlalu kuat. Suatu hari, di saat Nawang Wulan sedang sibuk di ladang, Jaka Tarub melanggar janji suci itu. Ia mengintip dan betapa terkejutnya ia melihat hanya sebutir padi di dalam periuk. Begitu rahasia itu terkuak, kekuatan gaib Nawang Wulan pun hilang seketika. Periuk itu tak lagi ajaib. Sejak saat itu, ia harus menanak nasi seperti wanita biasa, dengan persediaan padi yang semakin menipis. Kehilangan kekuatan gaib itu membawa Nawang Wulan pada sebuah penemuan yang jauh lebih menghancurkan. Saat ia mencari sisa-sisa padi di dasar lumbung, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan familiar. Di antara butiran beras terakhir yang tersisa, ia menemukan selendang miliknya, yang selama ini dicuri dan disembunyikan dengan rapat oleh Jaka Tarub. Hatinya hancur berkeping-keping, bagai kaca yang dilempar ke batu. Air mata deras mengalir membasahi pipinya yang ayu. Ia menyadari kebohongan suaminya, pengkhianatan yang telah merenggut kebebasannya, dan memaksanya hidup di dunia manusia, jauh dari kayangan yang menjadi rumah abadinya. Dengan air mata berlinang dan hati yang luluh lantak, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kayangan. Ia tahu, ia tak bisa lagi tinggal di sisi pria yang telah menipunya begitu keji. Ia memeluk Nawangsih erat-erat, menciumi putrinya yang masih kecil dengan sepenuh hati. Menitipkan putrinya kepada Jaka Tarub dengan pesan tersirat agar dijaga baik-baik. Lalu, dengan lambaian selendangnya yang kini telah kembali, ia terbang tinggi ke angkasa, melesat menembus awan, meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsih dalam kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang tak berujung. Jaka Tarub berdiri terpaku, menatap langit biru yang perlahan menelan bayangan Nawang Wulan. Ia menyesali perbuatannya, namun semuanya sudah terlambat. Kebohongan yang ia tanam telah tumbuh menjadi duri yang menghancurkan kebahagiaannya. Ia harus membesarkan Nawangsih seorang diri, selalu teringat akan cinta yang hilang dan kebohongan yang menghancurkan segalanya. Nawangsih tumbuh dewasa tanpa ibunya. Seringkali menatap langit dengan tatapan penuh kerinduan, berharap suatu saat ibunya akan kembali. Konon setiap bulan purnama, Nawang Wulan masih menengok Nawangsih melalui asap lesung, sebuah ikatan batin yang tak bisa dipisahkan oleh dunia. Kisah Jaka Tarub, Nawang Wulan, dan Nawangsih adalah sebuah saga abadi tentang cinta, pengkhianatan, penyesalan, dan konsekuensi dari sebuah rahasia. Ia mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan, dan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti memiliki balasan yang setimpal. Apakah Nawang Wulan akan pernah memaafkan Jaka Tarub? Akankah Nawangsih pernah bertemu lagi dengan ibunya secara utuh? Kisah ini abadi, menjadi pengingat bagi kita semua akan kerapuhan hati manusia dan kekuatan takdir yang tak terduga. Rahayu.